Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah kaum Aad yang berbadan kuat dan besar. Mereka mendiami daerah di utara Hadramaut, yakni di negeri Akfa, yaitu daerah antara Yaman dan Oman. Menurut suatu riwayat, mereka berjumlah 4.000 orang dan ada pula yang mengatakan berjumlah 3.000 orang. Kaum Aad dikaruniai tanah yang subur, lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segala penjuru negeri untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal megah dan indah dalam waktu singkat. Mereka berkembang dengan pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Kecenderungan manusia yang selalu lalai bila kemakmuran dan kemegahan sudah tercapai. Mereka menjadi lupa diri dan hanya memperturukan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Bukannya mereka menyembah Allah yang telah memberikan segala fasilitas hidup mereka, tetapi mereka menyembah berhala yang bernama Samun, Sahat, dan Al-Habah. Bangsa Aad terkenal paling durhaka pada zaman itu. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar telah keterlaluan dan melampaui batas. Seruan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun tegas dan cerdas. Beliau adalah keturunan Sam Nabi Nuh atau cucu Nabi Nuh. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran agama Allah, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimpangan dalam lumpur dosa dan kemaksiatan, menuju jalan yang didasari tauhidulillah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak dapat memberikan manfaat maupun mudaharat apa-apa terhadap kehidupan kalian. Hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mudaharat kepada kehidupan kalian. Dialah yang memberikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur dan serba berkecukupan di dunia. Allah yang menghidupkan, mematikan sesuatu. Dialah yang akan membangkitkan kita dari alam kubur menuju alam akhirat nanti, guna dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Barang siapa yang ketika di dunia beriman, beramal saleh, maka di akhirat kala dia akan memperoleh buah dari kebaikan itu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Sebaliknya, barang siapa yang ketika di dunia berbuat jahat dan maksiat serta banyak memperturukan hawa nafsunya, maka kelak di akhirat ia akan menemukan balasan yang setimpal dari segala perbuatannya di neraka dengan siksaan yang amat pedih dan hina. Ajakan Nabi Hud ini adalah dijadikan bahan olok-olokan dan cemoohan ejekan kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang mati yang hidup lagi, engkau hanya membual saja. Orang hidup di dunia hanya sekali saja, sesudahnya itu tidak ada. Sekarang ini saja dan tak ada lagi. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan lagi. Kemudian kamu ini ada saja. Kemudian atas kedurhakaan mereka, Allah menurunkan azab. Kaum Aad ini dilanda musim kemarau yang amat panjang selama 3 tahun. Tak setetes pun hujan turun sehingga rusaklah semua lahan pertanian mereka yang tadinya subur dan gembur. Bahan kelaparan melanda di mana-mana. Dalam kondisi demikian, Nabi Hud masih berkenan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatlah kalian kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia menanamkan kekuatan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh kaum Aad yang mengatakan, hai Hud, kamu tidak mendatangkan tentang perkataanmu, dan kami sekali tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena menuruti perkataanmu, karena kami sama sekali tidak percaya dengan perkataanmu itu. Memang hanya sedikit sekali di antara kaum Aad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan yang melampaui batas.
Allah kemudian menurunkan asap yang amat keras berupa angin kencang dan sangat dingin selama 8 hari 7 malam berturut-turut. Akibat sungguh sangat mengerikan, angin kencang tersebut mampu merobohkan bangunan-bangunan megah mereka yang kuat dan menjulang tinggi. Hewan-hewan ternak mereka pun bisa binasa bersama dengan penduduk Aad yang ingkar dan durhaka. Semuanya merata, tak seorang pun yang tersisa, semua rata dengan tanah. Demikianlah Allah mengasap kaumnya mendustakan utusan Allah. Nabi Hud alaihissalam bersama-sama pengikutnya kemudian pindah ke Hadramaut dan meninggal di sana. Gua Es Al-Haq 6-8, Al-Qamar 18-22, Fusilat 15-16, Al-Ahq 2:21-28. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Jabir bin Tasamun bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah kaumnya Tasamu yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad, yakni Al-Hijar, sebuah daerah di antara Hijaz dan Syam. Bangsa Tasamu ternyata lebih pandai daripada bangsa Aad. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mereka juga mampu membangun jaringan irigasi yang lebih baik dan jauh lebih baik dan sempurna daripada kaum Aad untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan mereka. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya. Halnya kaum Ahad, kaum Tasamu pun menyembah berhala. Mereka juga gemar melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah mereka. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Dialah yang menjadikan kalian dapat membangun rumah-rumah megah dengan menyediakan segala sarana-saranya. Maka sudah sepantasnya kalian menyembahnya. Mohonlah ampun kepadanya atas segala perbuatan kalian selama ini. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenakan doa hambanya." Namun kaum Tasamun tidak menghiraukan seruan Nabi Saleh. Bahkan mereka semua mendustakan Nabi Saleh dan menganggapnya sebagai pembual dan pembohong belaka. Bagi Nabi Saleh, berdakwah adalah tugasnya sebagai Nabi dan utusan Allah. Karena itu dengan penuh ketekunan dan kesabaran beliau tetap menyampaikan dakwahnya tanpa mengenal putus asa. Beliau tidak mengharapkan pamrih apapun dari kaumnya. Beliau hanya menyampaikan dakwahnya agar umatnya mau menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Saleh mengeluarkan mujizatnya. Jika Nabi Saleh giat melaksanakan dakwahnya, kaum Tasamun juga giat berusaha memalingkan perhatian umat dari Nabi Saleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Saleh diremehkan dan dipandang rendah oleh seluruh bangsanya Tasamun. Pada suatu hari, mereka menemui Nabi Saleh dan berkata, "Hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah sesuatu keajaiban. Jika engkau tidak mampu mendatangkannya suatu keajaiban, maka engkau seorang pembohong belaka." Menghadapi hal ini, tidak ada pilihan lain bagi Nabi Saleh kecuali memohon kepada Allah agar berkenan mengaruniakan kepadanya sebuah mukjizat. Allah mengabulkan permohonan Nabi Saleh. Pada suatu hari, Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka mempercayai Nabi Saleh, tetapi mereka ingin melihat Nabi Saleh tidak bisa mengeluarkan keajaiban yang mereka harapkan sehingga mereka dapat memperolok-oloknya. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung itu, Nabi Saleh memukul sebuah batu besar hingga pecah berantakan. Batu tersebut munculkan seekor unta yang sangat bagus dan sehat. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta yang sebagus itu. Bulunya bagus, bersih dan halus. Teteknya penuh dengan susu. Nabi Saleh berpesan, inilah unta mujizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan pernah habis. Tetapi ingatlah, unta ini harus tetap dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika suatu hari unta ini minum air sumur, maka seorang penduduk tidak boleh mengambil air sumur. Dan di hari berikutnya para penduduk
boleh mengambil air sumur. Maka unta ini tak sedikit pun minum dari air sumur itu. Kaum Tasamu setuju dengan perjanjian itu. Hari itu juga unta tersebut langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat air dan meremas susu unta tersebut secara bergantian. Kedurhakaan kaum Tasamu. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu itu, para penduduk yang beriman semakin kuatlah imannya. Tetapi orang-orang kafir iri dan semakin benci dan dendam kepada Nabi Saleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah dan melancarkan oleh Nabi Saleh, dakwah yang dilancarkan oleh Nabi Saleh. Orang-orang kafir itu segera mengadakan sayembara. Barang siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh atas hadiah berupa gadis yang cantik jelita. Setelah unta itu mati, maka orang-orang kafir itu merasa lega. Mereka bahkan dengan beraninya menantang Nabi Saleh. Hai Saleh, unta yang kamu banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksaan bagi kami? Kau kan memang benar utusan Allah, tentu kau akan mendatangkan siksaan yang kau ancamkan itu kepada kami. Berkatalah Nabi Saleh, kalian benar-benar berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah 3 hari berlalu, maka Allah akan datangkan siksaan yang dijanjikan kepadamu. Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tetapi mereka salah, malah menghina Nabi Saleh. Mereka menganggap bahwa Nabi Saleh hanya berbohong dan omong kosong belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata, hai Saleh, mengapa tidak kau percepat saja datangnya siksaan itu kepada kami? Berkatalah Nabi Saleh, wahai kaumku, mengapa kalian malah meminta agar siksaan segera datang dan bukan kebaikan yang kalian minta? Mengapa kalian tidak memohon ampun atas segala dosa-dosa kalian agar kiranya kalian diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diam-diam kaum kafir Tasamu merasa takut juga. Bukankah selama ini kata-kata Nabi Saleh selalu menjadi kenyataan? Bagaimana jika siksaan itu benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegahnya waktu yang dijanjikan itu habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka merancang untuk membunuh Nabi Saleh agar siksaan tidak terjadi turun. Tetapi Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan utusannya dari tipu daya orang-orang kafir. Nabi Saleh diselamatkan dari pembunuhan itu. Esok harinya terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Bangsa Tasamu disambar petir yang meledak dan menggelegar, membelah angkasa, seolah kaum bumi yang juga ikut murka atas kesombongan kaum Tasamu yang ingkar itu. Gempa dahsyat juga telah menghancurkan rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Seluruh bangunan bangsa Tasamu yang megah hancur dan porak-poranda. Tak satu pun orang kafir yang terhindar dari malapetaka yang besar itu. Musnah sudah sebuah peradaban tinggi dari sebuah bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah tinggal, harta benda, hewan pelihara mereka semua telah musnah. Itulah azab Allah yang ditimpa bagi kaum durhaka. QS Al-Haq 4-5.20 Fussilat.2:17-18. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah putra Tarif bin Tahur bin Sarut bin Ra'u bin Falij bin Salim bin Afrakashad bin Syam bin Mun. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat yang disebut Padam Aram, yang termasuk dalam wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon sendiri pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang zalim, bengis dan kejam, serta mempunyai kekuasaan monokari absolut yang bernama Namrud. Namrud sendiri adalah anak dari Kan bin Syam bin Nuh alaihi salam. Demikian gila dan hausnya Raja Namrud pada kekuasaannya sehingga dia berani memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa di dunia dan seluruh rakyat harus tunduk dan menyembah dirinya. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya lalu merampas mahkotanya dan menghancurkannya. Keesokan hari
ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung kerajaan untuk menafsirkan mimpi itu. Menurut para tukang ramal itu, anak laki-laki dalam mimpi tersebut kelak akan meruntuhkan kerajaannya dan akan menghancurkan kekuasaan sang raja. Tentu Raja Namrud murka, kemudian ia memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Ketika Nabi Ibrahim lahir, kedua orang tuanya menyembunyikannya dalam sebuah gua. Konon, untuk kelangsungan hidupnya, Allah memelihara beliau dengan jalan mengeluarkan madu dan susu dari jari-jari mungilnya. Dan orang tua beliau hanya sesekali waktu saja menengoknya karena pengawasan prajurit raja yang amat ketat. Jadi mulai dari bayi hingga menginjak usia remaja, beliau hidup dan tumbuh dalam gua dan belum pernah melihat dunia luar. Ibrahim mempergunakan akalnya untuk bernalar. Ketika usianya menginjak masa remaja, rasa ingin tahu yang besar mulai merasuk jiwanya. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu-batu besar dalam gua. Ketika ibunya sedang pergi ke kota untuk mencari makan, ia pun mencoba keluar gua. Begitu menampakkan kakinya di mulut gua, Ibrahim tergencang. Ia benar-benar takjub melihat bentangan alam di depan yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru membentang amat luas, ombak lautan yang bergulung-gulung berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya matahari dan di malam hari ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Ibrahim telah mendapat petunjuk dari Allah. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bicara dan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ataupun memberi pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul dalam benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan unta, kambing, ataupun domba-domba, yang timbul pertanyaan hatinya, siapa kegerangan yang menciptakan semua ini? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini, siapakah yang seharusnya dijadikan Tuhan dan berhak disembah. Ketika malam tiba, ia melihat bintang, maka ia berkata dalam hatinya, inikah Tuhanku? Namun ketika bintang itu tenggelam dan tak tampak lagi, ia pun berkata, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Ketika ia melihat bulan, ia pun berpikir, ketika bulan ini tenggelam, ia berkata, kalau sekiranya Tuhan tidak memberiku petunjuk, niscaya aku tergolong orang-orang yang sesat. Demikian juga ketika ia melihat matahari, ia pun kembali berpikir, inikah Tuhanku? Dan ketika matahari itu tenggelam, ia pun berkata, aku menyucikan diriku dari apa yang mereka sembah. Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci dan bersih untuk memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Ia menciptakan langit, bumi, bintang, hujan, matahari, dan juga menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, serta apa saja yang terdapat di seluruh permukaan bumi. Ibrahim diangkat menjadi nabi, rasul, dan bergaul dengan kaumnya. Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi lelaki sudah sirna, maka Ibrahim pun diizinkan oleh orang tuanya untuk keluar gua dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesedihan menggerotoki hatinya karena ternyata masyarakat di sekitarnya sudah begitu bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul sehingga patung-patung dan batu-batu yang bergambar mereka jadikan sebagai Tuhan dan disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah seorang pembuat patung dan kemudian dijual masyarakat banyak, dan ayahnya sendiri juga menyembah patung-patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku sedang menderita batin. Aku melihat banyak sekali kemungkaran dan kesesatan terjadi di mana-mana. Untuk apa gerangan akal dan pikiran Engkau karuniakan kepada mereka? Apakah akal dan pikiran mereka itu hanyalah digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan semata? Oh Tuhanku, tunjukkanlah aku. Jika sekiranya Engkau tidak menunjukkan aku, niscaya aku termasuk golongan orang-orang yang sesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan semata-mata hasil kesimpulan angan-angan belaka, tetapi sudah merupakan ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajak segala hal yang dibalik nyata ini. Bahkan dibalik alam nyata ini, alam lain, yakni alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan di alam akhir. Nabi Ibrahim meyakinkan dirinya. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya
adanya hari pembalasan di akhirat kelak. Suatu hari beliau ingin memperoleh petunjuk lebih nyata dan meyakini hatinya, maka berdoalah beliau kepada Allah, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah menjawab perintah Nabi Ibrahim dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau masih belum percaya, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, saya telah percaya, tapi supaya hamba yakin hati saya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, keempat dipotong-potong, dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisahkan. Potong-potongan kecil dari keempat ekor burung dilumatkan, kemudian dijadikan 4 ongok. Masing-masing ongkongan diletakkan di puncak 4 bukit yang berjauh letaknya. Ibrahim kemudian diperintahkan untuk mengambil burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba saja burung-burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Ibrahim. Kini bertambah keyakinan Ibrahim atas kekuasaan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, demikianlah pula aku menghidupkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhir, dan akan dipisahkan amal perbuatan sewaktu hidup di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri. Ibrahim mengajaknya meninggalkan berhala. Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali diajak untuk menyembah Allah adalah ayah beliau sendiri. Ayah beliau yang bernama Azar adalah seorang tukang pembuat patung dan berhala. Nabi Ibrahim memperingati ayahnya dengan penuh kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberi Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa asap dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka engkau akan menjadi kawan setan. Tetapi sang ayah tidak mengikuti ajakan Nabi Ibrahim, bahkan mengatakan, bencikah kau terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajammu. Tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, maka Nabi Ibrahim hanya berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon ampun bagimu pada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik padamu, dan aku akan menjauhkan dari diri padamu dan dari apa yang kau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya hanyalah dikarenakan kebesaran kasih sayang terhadap orang tua. Goes Maryam 2:41-50. Namun setelah Allah menerang bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim terlepas darinya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan apapun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah mereka suatu janji yang telah diingkarkan kepada ayahnya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim terlepas daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya dan penyantun. Qs.as Suhruf 2:26-28. Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim adalah seorang yang cerdas dan ahli logika, serta ahli strategi yang ulung. Ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Caranya, Nabi Ibrahim mendapatkan ide yang cemerlang ketika Raja Namrud beserta seluruh pengikutnya sedang berpesta pora pada hari raya. Dengan berburu ke tengah hutan, maka kosonglah rumah penyembah tempat berhala berada. Nabi Ibrahim kemudian datang dan masuk ke dalam rumah penyembah berhala itu berada sambil membawa sebuah kapak yang berukuran cukup besar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala dan patung-patung di tempat itu. Semuanya hancur berkeping-keping, tinggal satu yang tersisa, yakni sebuah berhala yang paling besar di antara semua berhala yang ada. Nabi Ibrahim kemudian mengalungkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala tadi pada leher berhala yang paling besar. Raja Namrud dan seluruh pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah gembira
mereka mengadakan pesta sambil menyembah berhala di tempat pemujaan mereka. Namun betapa terkejutnya mereka di saat melihat berhala-berhala di sesembahan mereka telah hancur dan porak-poranda. Mereka semua telah sepakat bahwa yang melakukan semua ini adalah Ibrahim, sebab mereka tahu bahwa orang yang selama ini menentang keyakinan mereka hanyalah Ibrahim seorang. Raja Namrud segera memerintahkan prajuritnya segera menangkap Nabi Ibrahim. Dan waktu yang singkat, Nabi Ibrahim pun tertangkap karena beliau memang sengaja ingin bertemu dengan Raja Namrud untuk mengajak dialog di depan khayalan. Beliau dibawa ke hadapan Raja Namrud dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Selanjutnya Nabi Ibrahim diinterogasi. Nabi Ibrahim hanya tersenyum karena memang inilah yang diharapkannya. Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan berhala yang sesembahan kami?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim. Ibrahim sergah Raja Namrud dengan cepat sambil bersungut-sungut. "Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa engkaulah pelakunya. Tak usah engkau memungkiri lagi." "Bukan, aku pelakunya," jawab Ibrahim dengan sengit untuk memancing amarah Raja Namrud. "Baik Raja Namrud," kata Nabi Ibrahim, "jika ingin tahu siapa pelakunya, tanyakan saja pada berhala yang besar itu. Bukankah dia sendiri yang masih tinggal? Barangkali saja dia tahu sebab kapaknya berada pada bedanya. Atau barangkali dia sendiri yang menghancurkan teman-temannya." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim tersebut, kontan saja memunculkan amarah Raja Namrud. "Hai Ibrahim, apakah engkau hendak memperbodohi kami? Tentu saja berhala itu tidak dapat kami ajak bicara. Kau jangan mengada-ngada." "Hai Raja Namrud," kata Nabi Ibrahim dengan lantang, "siapakah yang sebenarnya amat bodoh? Mengapa patung yang bisu yang tidak dapat berbicara sepatah kata pun kau jadikan sesembahan? Mengapa berhala yang tidak sanggup melindungi dirinya sendiri saja kau jadikan Tuhan dan kau sembah? Bukankah itu suatu kebodohan yang teramat sangat?" Raja Namrud dan para pengikutnya terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Mereka tidak dapat membantah lagi, hanya kemarahan saja yang bergolak dalam hati mereka. Kemudian Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim ditangkap dan diikat. "Apa hukuman yang pantas yang dijatuhkan untuknya?" tanya Raja Namrud kepada para penasehatnya. "Bakar saja sampai mati," teriak para penasehatnya dengan penuh kemarahan. Raja Namrud segera memerintah kepada seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya guna membakar Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Ibrahim diletakkan di atas tumpukan kayu bakar yang menggunung. Kemudian dibakarlah kayu itu sampai seluruh kayu habis terbakar. Pada saat itu Allah berfirman kepada api yang tengah bergejolak, "Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim." Raja Namrud dan seluruh rakyatnya mengira Nabi Ibrahim telah hangus terbakar dimakan kobaran api. Namun ternyata Nabi Ibrahim muncul dari tumpukan aran dalam keadaan yang segar bugar. Tak kurang sesuatu apapun. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Sesudah Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar api, sebenarnya banyak rakyat Raja Namrud yang hendak mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Tetapi karena takut kepada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang tetap berpikir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwanya untuk mengajak manusia Subhanahu wa ta'ala semata. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. "Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali," kata Raja Namrud. "Adakah Tuhan selain aku yang dapat mengatur dan merusak segalanya? Siapa yang lebih tinggi di kekuasaannya daripada aku? Hukumku tetapkan pasti berlaku, segala keputusan pasti berjalan. Semua orang tunduk padaku. Lalu mengapa kau menentangku?" Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah, Dia yang telah menciptakan kamu dan aku yang asalnya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Dia juga yang menciptakan langit dan bumi." Dengan nada penuh kesombongan dan kecongkangan, Raja Namrud menyanggah jawaban Nabi Ibrahim.
Kemudian Raja Namrud mengambil pedangnya dan memenggal leher salah seorang budaknya dan membiarkan seorang lagi hidup. Lalu Raja Namrud berkata, begitulah caraku menghidupkan dan mematikan. Itu bukan mematikan, tetapi membunuh dengan cara yang kejam dan biadab. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menjalankan dari arah timur ke arah barat. Jika kau memang berkuasa, maka datangkanlah matahari dari arah barat ke arah timur. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim ini, Raja Namrud tidak mampu lagi berdalil. Dia terbungkam seribu bahasa. Ia mendengar merasa dijatuhkan oleh kecerdasan dan keahlian Nabi Ibrahim dalam berdiplomasi. Sejak saat itu, Raja Namrud menganggap bahwa Ibrahim sebagai musuh besarnya. Karena negeri Babylon tidak lagi aman bagi Nabi Ibrahim untuk menjalankan misi dakwahnya, maka Nabi Ibrahim mengajak istri beliau Sarah untuk berhijrah ke negeri Syam, Palestina bersama Lut. Ia kemudian juga diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul beserta para pengikutnya, meninggalkan negeri Babylon. Namun tidak berapa lama diserang bahaya kelaparan dan wabah penyakit menular. Nabi Ibrahim bersama pengikutnya kemudian pindah ke negeri Mesir. Mesir pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang kejam dan berbuat semena-mena. Ia suka merampas wanita-wanita cantik walaupun telah bersuami. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah wanita yang cantik, maka Nabi Ibrahim dan Sarah pun dipanggil menghadap raja. Setelah menghadap Raja Mesir bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah wanita itu? Saudaraku, jawab Nabi Ibrahim yang sengaja berbohong. Sebab jika ia berkata terus terang, maka ia akan dibunuh dan istrinya akan dirampas oleh sang raja. Perbuatan berbohong Nabi Ibrahim ini menjadi kaidah hukum bahwa boleh berbohong bila keadaan terdesak dan terancam bahaya apabila menyelamatkan nyawa seseorang. Nabi Ibrahim dan Sarah boleh ditinggal di istana. Pada suatu saat, Sarah dapat mengobati penyakit Raja Mesir, yaitu kedua tangannya yang mengatup rapat dan tidak dapat digerakkan. Atas jasa itu, Sarah dihadapi seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup tentram dan damai. Hartanya melimpah, tapi justru hal ini membuat iri bagi para penduduk asli. Maka Nabi Ibrahim kemudian memutuskan untuk kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan sebagai tempat tinggalnya sekaligus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut alaihissalam. Lut adalah putra Haram, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah. Sodom. Penduduk negeri Sodom adalah penduduk yang sangat durhaka dan sangat berbejat moralnya. Bangsa Sodom tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai lelaki sesama lelaki dan perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan yang bejat yang merupakan penyimpangan seksual yang kini bisa disebut dengan istilah homoseks dan lesbi. Di samping itu mereka juga merampok dan gemar sekali mencegat orang yang sedang lewat di jalan untuk dirampas harta bendanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Nabi Lut sudah berusaha untuk menyadarkan kaumnya melalui dakwah yang terus dilancarkan tanpa mengenal rasa putus asa. Siang malam Nabi Lut berdakwah, tetapi nampaknya kaum Sodom tetap keras kepala dan tidak mau merubah kebiasaan buruk mereka. Nabi Lut memberikan nasihat malah mengejek dan memaki-maki Nabi Lut. Jika mereka diingatkan tentang adanya hari pembalasan dan siksaan Allah yang sangat pedih, mereka malah menentang Nabi Lut dan mengatakan, "Hai Lut, datangkanlah siksaan Tuhanmu jika sekiranya kamu yang benar." Pada suatu hari, ada 3 laki-laki yang datang ke rumah Nabi Lut. 3 laki-laki yang berwajah tampan dan gagah perkasa. Adalah kebiasaan kaum Sodom yang merampas dan merebut laki-laki tampan dan perkasa untuk diperkosa. Nabi Lut mengkhawatirkan jika ketiga tamunya akan mengalami nasib yang strategis seperti itu. Tidak lama kemudian datanglah berbondong-bondong penduduk Sodom ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar menyerahkan ketiga tamunya. Nabi Lut berkata, "Hai kaumku, janganlah kalian meminta ketiga tamuku, mintalah anak-anak perempuanku. Niscaya akan kuberikan." Mereka menjawab,
Hai Lut, engkau sudah tahu kedatangan kami. Kami tidak menyukai perempuan, kami hanya menghendaki laki-laki. Dengan penuh kesadaran, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tidaklah kaum itu tercela, namun kaumnya tidak mampu memperdulikan. Mereka tetap menuntut Nabi Lut menyerahkan ketemunya. Terjadilah perdebatan sengit antara Nabi Lut dan penduduknya Sodom yang datang itu. Pada saat itulah salah satu dari ketiga Nabi Lut itu berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, sesungguhnya kami bertiga adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberi kabar kepadamu. Janganlah kamu bersusah hati, tenanglah hatimu, mereka tidak akan membahayakanmu. Jika hari tengah malam, keluarlah kamu beserta keluarga kamu melalui pintu belakang. Teruslah pergi dan tetaplah ke depan. Jangan pernah lagi melihat ke belakang." Ketika hari telah beranjak malam sesuai pesan malaikat tadi, Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, kaum Sodomnya menunggu di luar rumah Nabi Lut. Sudah tidak sabar lagi dan akhirnya mereka mendobrak pintu depan rumah Nabi Lut. Mereka bersorak riang gembira tak kalah melihat ketiga pemuda yang tampan dan gagah ada di rumah tersebut. Tetapi maksud mereka untuk membawa ketiga pemuda itu tidak kesampaian. Mereka tiba-tiba saja tidak dapat melihat apa-apa lagi. Kedua mata mereka telah buta, dan di pagi buta Allah menurunkan asapnya. Negeri Sodom telah terbalik, dan kaum yang durhaka itu dihujani batu-batu besar dalam jumlah yang sangat banyak. Bangunan-bangunan rumah mereka hancur rata dengan tanah. Tidak ada seorang pun yang selamat. Dahsyat sekali. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya terus berlari untuk menghindari dari bencana hujan tersebut. Mereka mendengar gemuran reruntuhan batu dan bangunan yang ambruk ditimpa batu-batu besar. Diselingi jerit tangis dan ratapan mengerikan dari penduduk durhaka tersebut. Mereka terus saja berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun tiba-tiba tergerak hati istri Nabi Lut menoleh ke belakang melihat apa gerangan yang terjadi. Maka mendadak istri Nabi Lut berubah menjadi sebongkah batu dan turut musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina bersama asisten beliau, Sarah, dan seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Namun dari perkawinan beliau dengan Sarah belum juga dikaruniai seorang anak pun. Pada usia mereka sudah tergolong lanjut, Nabi Ibrahim khawatir jika tidak memiliki keturunan maka kelak tidak ada lagi yang meneruskan perjuangannya berdakwah, menyebarkan risalah dan ajaran agama Allah di muka bumi. Hal inilah yang menyebabkan beliau merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sarah yang menyadari keadaan dan memahami perasaan suaminya, maka dengan rela ia ikhlas hatinya menyerahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan wanita lain agar dikaruniai keturunan yang diharapkan bagi sejarah perjuangan Nabi Ibrahim. Mula-mula Nabi Ibrahim menolak mentah-mentah saran Sarah tersebut karena beliau yakin hal itu akan menimbulkan banyak masalah kemudian hari. Tetapi karena Sarah terus mendesak dan tampaknya Sarah penuh dengan keikhlasan dan demi melanjutkan risalah kenabian Nabi Ibrahim sendiri, akhirnya Nabi Ibrahim bersedia untuk kawin lagi dengan wanita pilihan Sarah sendiri, yakni Hajar, budak mereka. Tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail sebagai hasil perkawinan beliau dengan Hajar. Tidak dapat dipungkiri akhirnya Sarah merasa iri dan cemburu melihat Hajar dengan anaknya. Berkali-kali Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memindahkan Hajar dan anaknya yang masih bayi itu ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti kemauan Sarah. Baru setelah perintah dari Allah, Nabi Ibrahim segera mengajak Hajar dan Ismail untuk hijrah ke Mekah. Pada waktu itu Ismail masih bayi. Ia terpaksa harus mengikuti kedua orang tua yang menempuh perjalanan jauh dari Palestina ke Mekah. Akhirnya Hajar dan Ismail ditinggalkan di padang pasir yang kering dan tandus. Hajar dengan bercucuran air mata bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim meneteskan air mata sambil menoleh ke arah Hajar dan berkata, "Aku tinggalkan engkau dan putraku Ismail kepada Tuhanku Allah." Hajar menundukkan kepala dalam-dalam sambil mengusap air mata kemudian berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Kembalilah ke Palestina, niscaya Allah akan menjaga kami dan engkau."
Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kini mulailah Hajar menjalani hidup di sebuah daerah yang tandus, tetapi sunyi, tak seorang pun manusia di sana, kecuali mereka berdua. Bila siang hari sinar matahari terik menyengat kulit, dan jika malam hari hawa dingin menusuk tulang. Sekitar tempat itu tidak ada mata air. Sejauh mata memandangnya ada hanyalah hamparan padang pasir yang sangat luas dan batu morgana yang tersebar rata tak kala matahari mulai terik. Berbekal yang mereka bawa telah habis, dan Ismail pun kehausan. Ia pun menangis karena tidak tahu dengan rasa haus yang mencekik leher. Sabarlah anakku, ibu akan mencarikan air untukmu, kata Hajar sebari berlari-lari kecil. Ismail ditinggalkan di atas padang pasir. Ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini yang sedang dalam ancaman kehausan. Kami bertambah payah, lemah dan kehausan, pinta Hajar. Hajar terus berlari-lari kecil ke gunung Syafah, tetapi tidak juga menemukan air. Kemudian turun dan naik lagi ke gunung Marwah. Hasilnya sama, tak setetes air pun yang ia temukan. Barulah kalian ini mondar-mandir antara gunung Syafah dan Marwah. Namun ia tetap tidak menemukan air. Ia kembali lagi menghampiri Ismail yang telah ditinggalkannya. Wah anakku, sabarlah ya, kata Hajar sambil berlinang air mata, dan Ismail pun kian keras tangisnya. Kedua kaki Ismail yang menangis itu menendang tanah berpasir di bawahnya. Allah Maha Kuasa, Dia tidak akan membiarkan hamba kecil calon penerus agamanya mati begitu saja. Tiba-tiba air dari tanah terpasir ditendang-tendang oleh Ismail itu pun keluar air mata yang sangat jernih. Dari air itulah Hajar dan Ismail minum sehingga mereka terhindar dari ancaman kehausan. Tidak jauh dari tempat mereka nampak seorang laki-laki kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut dan berkata, artinya berkumpullah menjadi banyak dan muli limpah. Dan sejak saat itu mata air tersebut dikenal dengan sebutan Sam-Sam. Lelaki itu tidak lain adalah malaikat Jibril yang diutus Allah kepada mereka. Malaikat Jibril berpesan kepada mereka, hai Hajar, janganlah engkau khawatir, engkau tidak akan kekurangan air. Telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Allah yang akan datang kemudian. Dan ayah anak ini nanti akan datang ke tempat ini untuk membangun rumah Allah di tempat ini. Yang dimaksud dengan tamu-tamu Allah adalah orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan akan dimasukkan dengan rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas perjalanan Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim sekarang dijadikan manasik ibadah haji. Dengan adanya sumur Sam-Sam ini, maka kemudian berdatanglah kawanan burung-burung yang berkerumun di tempat itu untuk minum. Dan ini menarik perhatian para musafir dan pedagang melati yang tempat itu. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa tempat itu terdapat mata air, menetap dan tinggal di situ bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik air mata air tersebut, sehingga penduduk sekitarnya kebanyakan adalah pendatang dari suku Jurhum yang sangat menghormati mereka berdua. Mereka selalu minta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air dan menetap di situ. Setelah beberapa tahun lamanya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus. Beliau pun merasa rindu sekali. Setiap kali beliau mengirim utusan untuk menengok anak dan istrinya, setiap kali itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan yang diutusnya, beliau mendapat kabar bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Anak dan istrinya dianggap oleh penduduk sekitar sebagai pemimpin di Mekah karena mereka lah yang pertama kali menetap di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim akhirnya tidak dapat menahan lagi kerinduan pada istri dan anaknya yang telah lama ditinggalkannya. Beliau pun berangkat ke Mekah dan bertemu Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembala kambing yang cukup banyak. Beliau merasa sangat terharu, ternyata keadaan anak dan istrinya berkecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiganya lalu beristirahat di Musdalifah. Nabi Ibrahim tertidur karena terlalu lelah. Maklum perjalanan Palestina ke Mekah bukan jarak yang dekat. Dalam tidurnya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, putra kecilnya tercinta. Ismail harus dikurbankan sebagai bukti tunduk patuh Ibrahim kepada Allah. Begitu terbangun Nabi Ibrahim
berdebar-debar. Ismail adalah putra kesayangannya yang sudah lama diharapkannya untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Tetapi kini Allah memerintahkan agar penyembelihannya. Sesungguhnya ini adalah ujian sangat berat dan amat besar. Anak agak ragu, namun beliau menguatkan hati. Ia pun memanggil Ismail, putra kesayangannya. Setelah Ismail mendekat, tiba-tiba Nabi Ibrahim memeluknya erat sekali sambil menangis, seolah tak ingin berpisah. Ismail terheran melihat tingkah laku ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya tadi malam aku diperintah Allah untuk menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu, hai anakku." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, sekiranya itu benar perintah Allah, maka kerjakanlah ayah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim semakin terharu mendengar jawaban anaknya. Sesungguhnya ini adalah wujud keterkabulannya doa Nabi Ibrahim agar dikaruniai anak yang saleh. Dikisahkan pula iblis berusaha keras untuk menghalang-halangi mereka untuk taat kepada Allah. Berkali-kali iblis datang untuk menggoda dan meraut. Mula-mula iblis mendatangi Hajar agar tidak merelakan anak satu-satunya dikorbankan. Namun Hajar tetap teguh dan keyakinannya sabar dan menerima ujian Allah. Selanjutnya Iblis datang kepada Nabi Ibrahim dan melakukan hal yang sama. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak tergoyahkan imannya, walaupun ia sangat menyayangi Ismail. Terakhir, iblis datang kepada Ismail yang membujuknya agar tidak mau disembelih untuk dikorbankan. Ismail mengetahui bahwa yang membujuknya adalah iblis. Segera ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah iblis sambil berkata, "Pergilah engkau, terkutuklah engkau." Kini perbuatan Ismail melempar batu tersebut diabadikan oleh haji yang melempar jumrah. Nyatanya bahwa iblis tidak mampu menggoda mereka bertiga hingga kemudian Ismail dibawa ke bukit siap disembelih. Ketika pedang Nabi Ibrahim sudah siap memotong leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing sebelinya yang besar. Semua itu malaikat Jibril yang melakukan atas perintah Allah. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai ganti aku berikan seekor binatang yang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu, sehingga Ismail tidak jadi disembelih." Peristiwa agung ini terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan kini sunnah Nabi Ibrahim tersebut diteruskan dengan menyembelih kurban setiap hari raya Idul Adha. Umat Ismail yang berkesempatan menunaikan ibadah haji juga dilakukan kurban di tanah Mina sebagai penghormatan Nabi Ibrahim. Waktu terus berlalu, semakin hari banyaklah orang-orang yang menetap di Mekah, tepatnya di sekitar mata air Zamzam. Kini Ismail pun telah berusia cukup dewasa. Kemudian Ismail pun dikawinkan dengan seorang wanita Jurhum. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail dan istrinya. Kebetulan pada saat itu Ismail sedang tidak ada di rumah, dan ada hanya istri Ismail seorang diri. "Di mana Ismail?" tanya Nabi Ibrahim. "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istri Ismail. "Bagaimana keadaan rumah ini?" tanya Rumah ini adalah keadaan kesulitan dan kesempitan. Wanita itu kemudian menceritakan semua kekurangan Ismail kepada Nabi Ibrahim tanpa tersisa. "Apakah kamu memiliki jamuan?" tanya Nabi Ibrahim kemudian. "Aku tidak mempunyai makanan dan minuman. Aku tidak mempunyai apa-apa," jawab wanita itu. Betapa kecewanya hati Nabi Ibrahim melihat kelakuan dan penampilan istri Ismail. Wanita itu sama sekali tidak menghormati suaminya dan menceritakan segala kekurangan suami sendiri tanpa tersisa. Sebelum pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita itu, "Katakanlah kepada suamimu agar ambang pintu sebelah ini cepat diganti." Ketika Ismail pulang, maka diceritakanlah semua yang terjadi, termasuk pesan Nabi Ibrahim ke ayahnya. Ismail mengangguk, kemudian berkata kepada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Sekarang pulanglah kamu ke rumah keluargamu." Sesudah bercerai dengan wanita itu, Ismail kemudian menikah lagi. Kali ini istrinya adalah wanita yang berbudi tinggi, berakhlak mulia, mukanya selalu manis dan ramah. Dan ketika
Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail dan istrinya, maka disambutnya dengan ramah dan tidak menceritakan kekurangan Ismail sama sekali. Sebelum pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, katakanlah kepada suamimu, ambang pintu ini jangan diganti. Bahasa isyaratnya itu cepat dimengerti oleh Ismail. Kali ini ayahnya menyetujui perkawinannya istrinya. Kali ini adalah pilihan yang tepat. Ismail hidup berbahagia dan istrinya itu. Beliau mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunan beliau inilah akhirnya lahir Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Samsan sebagai kiblat ibadah bagi umatnya. Hal ini kemudian diberitahukan kepada Ismail. Ismail pun setuju. Keduanya kemudian sepakat untuk membangun rumah Allah untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada. Setiap selesai bekerja mereka berdoa, ya Allah, terimalah sembahyang kami ini. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami, semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tepat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar yang berwarna hitam dan mengkilat. Dan sebelum meletakkan batu itu, diciumnya sambil mengelilingi Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan selesai, Allah mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail tentang tata cara beribadah yang menyembah Allah. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad SAW. Setelah semuanya selesai, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Syam. Ketika Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, beliau mendapat perintah untuk melakukan khitam atau sunat. Konon khitam Nabi Ibrahim menggunakan kapak. Sunat adalah khitam ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudah beliau, termasuk ajaran Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Dengan khitam seseorang dapat terhindar dari penyakit dan menambah nikmatnya hubungan suami istri. Menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim meninggal dunia pada usia 137 tahun dan dimakamkan di Palestina. Tetapi menurut riwayat yang lain, beliau dimakamkan di Mekah di dekat Hijr, di samping makam ibunya. Beliau mempunyai putra sebanyak 12 orang, semuanya menjadi pemimpin kabilah dan samanya masing-masing. Dari keturunan beliau ini kemudian lahir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sementara itu Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim di Palestina yang telah lama mengharapkan hadir dan tidak kena putus asa, Allah mengabulkan permohonan dan harapannya. Sarah kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan giliran juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertamanya Sarah. Ishak artinya tertawa. Dinamakan demikian karena sewaktu Sarah mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung, ia tertawa. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu usia Nabi Ibrahim dan Sarah sudah lanjut. Nabi Ibrahim telah mencapai usia 120 tahun sementara Sarah berusia 99 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Hal ini tentu saja terasa hampir tidak masuk akal sehingga mengandung tawa terutama bagi Sarah sendiri, karena Sarah merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan. Selain itu juga karena begitu ia akan segera mempunyai keturunan yang sudah lama didambakannya. Demikianlah jika ia menghendaki suatu, maka tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan Allah. Dan setelah dewasa kemudian Ishak juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Dalam rangka menjalankan misi dakwahnya, Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata-mata tanpa menyekutukannya. Nabi Ishak juga menerima wahyu dan meneruskan ajarannya di bawah oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita dari Haran, Irak yang bernama Rifkah.
Rifkah dan dikaruniai 2 orang putra. Putra yang pertama diberi nama Is dan kedua bernama Yakub. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut suatu riwayat, Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Hebron. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra kedua dari Ishak dari istri yang bernama Rifkah. Sedangkan putra pertama mereka bernama Is. Is sangat disayangi oleh ayahnya dan Yakub sangat disayangi oleh ibunya. Pada saat berusia lanjut, Nabi Ishak tidak dapat melihat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sering dilayani oleh Is. Pada suatu hari, Rifkah menyuruh Yakub agar melayani hidangan buat ayahnya sebelum dilakukan oleh Is. Sesudah dilayani oleh Yakub, ayahnya mendoakan Yakub, mudah-mudahan keturunan engkau akan menjadi nabi-nabi dan raja. Doa Nabi Ishak ini dikabulkan oleh Allah dan Is yang mengetahui bahwa Yakub telah mendapatkan doa yang baik dari ayahanda yang menjadi iri hati. Kemudian mendengarkan kepada Yakub, mereka diangkat telah lancang mendahulunya, menyiapkan hidangan kepada sang ayahandanya. Sejak saat itulah terjadi perpecahan antara Is dan Yakub. Bahkan Is mengancam akan membunuh Yakub agar tidak bisa menurunkan nabi-nabi dan raja. Untuk menghindari terjadinya pembunuhan itu, kemudian Fadah Aram di Irak. Di sana ada paman yang bernama Laban bin Batwi. Yakub tidak berani melakukan perjalanan sendiri di siang hari sebab takut bila ditemukan kakaknya dan akan disiksa. Ia akan melakukan perjalanan di malam hari sedangkan di siang hari beristirahat. Karena itulah anak keturunan Yakub yang disebut Israel, yang berarti perjalanan di malam hari. Akhirnya ia pun sampai di Irak dengan selamat dan bertemu dengan pamannya. Pamannya berkata, engkau boleh tinggal di sini dan engkau akan kukawinkan dengan anakku, tetapi dengan syarat engkau harus mengembala kambing-kambingku selama 7 tahun. Itulah maharnya. Yakub pun setuju. Sesudah 7 tahun lamanya ia mengembalikan kambing-kambing pamannya. Maka ia pun dikawinkan dengan putri pamannya yang bernama Laya. Kemudian mengembala kambing lagi selama 70 tahun dan dikawinkan dengan Rahil, adik Laya. Yakub akhirnya juga kawin dengan 2 orang perempuan jariah pelayan Laya dan Rahil yang biasa mengurus segala keperluan kedua istrinya. Mereka bernama Sulfa dan Balha. Dengan demikian Yakub memiliki 4 orang istri. Dari keempat istrinya Yakub dikaruniai 12 orang putra, yakni dari istri yang bernama Laya, Raubin, Syaum, La'awi, Yautsah, Yasakir dan Sabulan. Sedangkan dari istri yang bernama Rahil adalah Bunyamin dan Yusuf. Sementara dari Sulfa lahirlah Daan dan Naftali. Sedangkan dari Bahkah lahirlah Jad dan Asyir. Semua putra Yakub lahir di Irak kecuali Bunyamin yang lahir di Kanan. Nabi Yakub wafat di Mesir setelah mengikuti putranya Yusuf dan banyak juga keturunan di Mesir. Beliaulah yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Qs Al Anbiyah 72-73, Syad 45-47. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf adalah putra Nabi Yakub AS dari istri yang bernama Rahil. Di antara ke-12 putra Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang dicintainya. Hal ini ditentukan sejak menimbulkan rasa iri hati saudara-saudaranya yang lain. Di antara kelebihan Yusuf adalah memiliki wajah yang amat elok dan bagus, parasnya yang sangat tampan dan indah, bentuk tubuhnya yang bagus dan kekar, dan kelebihan Yusuf ini tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Terlebih setelah ibundanya Rahil meninggal dunia, Yusuf makin dicintai ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Keesokan harinya diceritakanlah mimpi tersebut kepada ayahnya. Qs Yusuf 1-6.
Kemudian sang ayah berkata, 11 bintang adalah saudara-saudaramu, sedangkan matahari adalah ayahmu dan bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu, engkau akan menjadi orang yang besar dan berwibawa. Maka janganlah engkau menceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Janganlah sampai mereka tahu, sebab mereka tahu akan mencelakaimu. Namun tanpa sepengetahuan Yusuf dan ayahnya, salah